Kabarnya anak soli-solia semua, semoga semua dalam keadaan sehat ya, dan selalu tetap semangat belajar dari rumah. Alhamdulillah hari ini kita diberi kesempatan untuk belajar matematika. Kali ini kita belajar bab 2 tentang pembulatan dan penaksiran bilangan caca ya. Namun alangkah baiknya sebelum pembelajaran dimulai kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, adapun tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, siswa mampu menentukan hasil pembulatan bilangan. Yang kedua, siswa mampu melakukan dan menyelesaikan masalah penaksiran hasil operasi hitung ya. Kita ke pembulatan bilangan. Nah, pembulatan bilangan itu ada pembulatan ke puluhan terdekat, ada pembulatan ke ratusan terdekat, dan ada pembulatan ke ribuan terdekat. Nah, di sini yang kita pelajari yaitu pembulatan ke puluhan terdekat. Dalam membulatkan bilangan dengan kepuluhan terdekat ada langkah-langkahnya, yaitu yang pertama, kalian perhatikan angka pada tempat satuannya ya. Jika angka satuan kurang dari 5 maka kita bulatkan ke bawah atau sama dengan 0 ya. Jika angka satuan lebih dari atau sama dengan 5 maka kita bulatkan ke atas. Nah, perhatikan ya, ini kuncinya ya. Maka jika satuannya di belakangnya 1, 2, 3, 4 maka kita bulatkan ke bawah menjadi 0. Apabila satuannya 5, 6, 7, 8, 9 kita bulatkan ke atas, yaitu 1 atau puluhannya kita tambah 10 ya. Nah, misalkan ini 3 contoh, bulatkan bilangan berikut ke puluhan terdekat. 36. Nah, satuannya kan 6. Ya, 6 berarti kita puluhannya kita tambah 10 ya. 3 kan puluhannya di sini 3. Berarti 3 tambah 10 maksudnya 30 ditambah 10 yaitu 40. Atau kalian bingung, 3-nya di sini ditambahin 1 menjadi 3 tambah 1 kan 4. Ini kan 0 menjadi 40 ya. Nah, ini nomor 2 angka satuannya kan 1 ya kan. 1 itu berarti menjadi 0, berarti menjadi 40 ya. Kita bulatkan ke bawah menjadi 40. Nah, ini 55, angka 5. Angka 5 ini berarti kita bulatkan ke atas, puluhannya kita tambah 10. Puluhannya kan 5. Puluhannya kan 5, berarti kan 50. 50 tambah 10 60 ya. Nah, selanjutnya ini satuannya adalah 7. Karena 7 di atas 5 maka kita puluhannya kita tambah 10. Ratusannya kita abaikan saja, tetap ditulis 1 ratusannya ya. Yang kita tambah yaitu puluhannya. Puluhannya sebelumnya adalah 2 atau 20, kita tambah 10 jadi menjadi 30. Jadi nomor 4 adalah 130 ya. Nah, ini 4, satuannya 4. Karena 4 di bawah 5 maka kita bulatkan ke bawah, yaitu 4-nya menjadi 0. Jadi 160 ya. Nah, ini 2 juga di bawah 5 kita bulatkan ke bawah. Maka ini menjadi 0 2-nya. Maka 180 ya. Nah, ini 223. 3 ini juga di bawah 5, maka kita bulatkan ke bawah. Maka satuannya menjadi 0, yaitu 220 ya. 220. Nah, ini karena 9 di atas 5, kita bulatkan ke atas. Artinya puluhannya kita tambah 10. Puluhannya sebelumnya 40, kita tambah 10 menjadi 50. Jadi ratusannya tetap ya, nggak berubah ya, tetap 2 ya. Jadi hasilnya adalah 250. Nah, seperti itu ya anak-anak soli-solia untuk pembulatan ke puluhan terdekat.
Sekarang kita ke pembulatan ke ratusan terdekat. Langkah-langkahnya yaitu perhatikan angka pada tempat puluhannya. Kalau ke puluhan terdekat kita lihat satuannya. Kalau ke ratusan terdekat kita lihat puluhannya. Kalau ke ribuan terdekat berarti yang kita lihat ratusannya ya. Kalau pembulatan ke ratusan terdekat, kita perhatikan angka pada tempat puluhannya. Jika angka puluhan kurang dari 5, maka kita bulatkan ke bawah. Jika angka puluhan lebih dari atau sama dengan 5, maka kita bulatkan ke atas. Sama saja seperti yang tadi ya, langkah-langkahnya ya. Nah, kuncinya, jika puluhannya itu 10, 20, 30, 40, maka dibulatkan ke bawah menjadi 0. Apabila puluhannya yaitu 50, 60, 70, 80, 90, maka kita bulatkan ke atas ya, dengan ditambahin angka ratusannya ditambahin 100. Nah, ini kita lihat angka puluhannya kan 24. Nah, 24 berarti kan di sini ya rentangnya ya. Maka kita menjadi bulatkan ke bawah menjadi 0 semua puluhannya, yaitu menjadi 100 ya. Nah, ini 75. 75 berada di sini kan rentangnya ya. Maka ratusannya kita tambah 100. Sebelumnya adalah 2. Ratusannya kan 2. 200. Kita tambah 100 menjadi 300 ya. Nah, ini nomor 3 adalah 50. Nah, 50 berada di sini ya. Maka ratusannya di atas 50 kan ya, atau sama dengan 50. Maka kita bulatkan ke atas. Nah, ratusannya kan 500 ya. Kita bulatkan ke atas dengan ditambah 100 menjadi 600. 500 tambah 100 kan 600 ya. Selanjutnya ini ribuannya kita abaikan, tetap ya, tetap ditulis 1 tidak berubah. Yang kita lihat adalah puluhannya sama ratusannya. Puluhannya adalah 47. 47 berarti kan di bawah 50. Nah, berarti kita bulatkan ke bawah, maka menjadi puluhannya menjadi 00 semua ya, sama satuannya ya. Maka menjadi 1300 ya. Nah, selanjutnya adalah 57. Karena 57 di atas 50, maka ratusannya ditambah 100. Sebelumnya 200 ditambah 100 menjadi 300. Jadi hasilnya adalah 2300 ya. Nah, 95. Nah, 95 ini di atas 50 ya, maka kita bulatkan ke atas. Maka 400 ini kita tambah 100 menjadi 500. Jadi jawabannya adalah 3500. Dan ini juga di atas 50, maka ditambah 100 menjadi 3600. Selanjutnya ini 29. Karena 29 di bawah 50, maka ratusannya tetap ya, atau menjadi 0. Maka hasilnya adalah 4100. Mohon maaf ya. Selanjutnya yaitu menaksir hasil operasi hitung ya. Penaksiran ke puluhan terdekat. Nah, apabila kita taksir ke puluhan terdekat, maka setiap bilangan dibulatkan ke puluhan terdekat. Dibulatkan dulu ke puluhan terdekat, baru hasilnya nanti apakah dijumlah, dikurang, dikali, atau dibagi sesuai operasi hitung yang diberikan atau sesuai soalnya ya. Maka harus dibulatkan dulu dengan aturan pembulatan ya. Yang kedua, penaksiran ke ratusan terdekat. Nah, apabila setiap bilangan dibulatkan ke ratusan terdekat ya, maka
Kalau penaksiran ke ratusan terdekat, maka bilangannya harus dibulatkan dulu ke ratusan terdekat, ya. Baru nanti hasilnya dijumlah atau dikurangi atau dikali atau dibagi sesuai soalnya atau operasi hitung yang diberikan. Nah, ini contohnya ya. Tentukan taksiran hasil operasi hitung berikut ke puluhan terdekat. 28 ditambah 54. Karena 8 angka satuannya lebih dari 5, maka 28 ini kita bulatkan ke atas dengan puluhannya kita tambah 10 ya. Sebelumnya 20 menjadi 30. Nah, 454 karena 4 di bawah 5, maka kita bulatkan ke bawah ya. Maka menjadi 0 satuannya. Jadi 54 menjadi 50. Baru kita hitung 0 tambah 0, 0. 3 tambah 5 adalah 8 ya. Jadi hasil penaksiran dari 28 ditambah 54 itu sama dengan 30 ditambah 50. Hasilnya adalah 80 ya. Selanjutnya 122 dikurangi 68. Kita lihat satuannya. Satuannya adalah 2. Karena 2 di bawah 5, maka kita bulatkan ke bawah. Maka satuannya menjadi 0 ya. Jadi 120. Nah, 68. 8 ini di atas 5. Kita bulatkan ke atas. Maka puluhannya kita tambah 10. Sebelumnya 60 ditambah 10 menjadi 70. Baru kita kurangi ya. 0 dikurangi 0, 0. 12 kurangi 7, 5 ya. Jadi hasilnya adalah 50 ya. Selanjutnya 33 kali 25. Nah, 3 ini di bawah 5, maka kita bulatkan ke bawah menjadi 30. Karena 25, karena 5 ini sama dengan 5, kita bulatkan ke atas, maka puluhannya kita tambah 10. Sebelumnya 20 ditambah 10 berarti menjadi 30. Baru kita kali ya. Kalau dikali itu ketemu hasilnya adalah 900 ya, seperti itu ya. Begitupun juga dengan pembagian, sama ya, harus dibulatkan terlebih dahulu angkanya. Sebelumnya adalah 247 dibagi 45, maka 247 yang di dalam kurung, karena 7 di atas 5 satuannya, maka puluhannya ditambah 10. Sebelumnya puluhannya adalah 40, kita tambah 10 menjadi 50. Maka hasilnya adalah 250 ya. Dan 45 karena 5 itu sama dengan 5, maka kita bulatkan ke atas. Maka puluhannya menjadi 50 juga ya. Jadi 250 dibagi 50 adalah 5. Nah, seperti itu ya cara menghitungnya. Jadi penaksiran itu harus dibulatkan terlebih dahulu, baru nanti kalian hitung hasilnya ya. Yang kedua, tentukan taksiran hasil operasi hitung berikut ke ratusan terdekat. Sama saja dengan yang tadi ya. Jadi ini kalau ratusan terdekat kita lihat puluhannya. Kalau puluhannya di bawah 50, maka kita bulatkan ke bawah. Yang pertama adalah 136 ditambah 269. Karena 136 itu di bawah 50, maka kita bulatkan ke bawah. Maka puluhannya satuannya menjadi 0 ya, menjadi 100. Nah, 269 itu di atas 50, maka ratusannya kita tambah 1. Sebelumnya ratusannya adalah 200 ditambah 100, maka menjadi 300. Jadi kita hitung 100 tambah 300 adalah 400 ya. Begitupun ini sama juga ya. Jadi 77, puluhannya kan 77 ya, atau 70 karena di atas 5. Karena di atas 50, maka kita bulatkan ke atas dengan menambah ratusannya menjadi ditambah 100. Sebelumnya 300 ditambah 100 menjadi 400 ya.
Begitupun juga ini 128. Karena 20 kurang dari 50, maka kita bulatkan ke bawah menjadi 100. Jadi 400 dikurangin 100 adalah 30 ya. Nah, ada 3 jenis taksiran, yaitu taksiran tinggi, taksiran rendah, dan taksiran baik. Taksiran tinggi itu semua bilangan dibulatkan ke atas. Ya, contohnya 48 ditambah 43. Kita bulatkan ke atas semua dengan menambah puluhannya ditambah 10 semua ya. Jadi sebelumnya puluhannya 40, kita tambah 10 menjadi 50. Dan sebelumnya adalah 43, kita tambah 10 juga, puluhannya menjadi 50. Jadi 50 tambah 50 adalah 100. Biasanya taksiran tinggi ini digunakan untuk menaksir harga barang. Kalau beli di supermarket biasanya kan nggak bulat ya, harganya ada berapa-berapa gitu. Misalkan 1575, maka kita bulatkan ke atas ya, menjadi 2000 seperti itu ya. Yang kedua taksiran rendah, yaitu semua bilangan dibulatkan ke bawah. Contohnya adalah 48 ditambah 43. Karena taksiran ke bawah otomatis kita satuannya menjadi 0 semua ya, dan puluhannya tetap tidak ditambah ya, maka menjadi 40 ditambah 40 menjadi 80. Dan yang terakhir adalah taksiran baik, yaitu taksirannya mengikuti aturan pembulatan bilangan. Contoh 48 ditambah 43, karena 8 di atas 5, maka puluhannya kita tambah 10. Sebelumnya 40 ditambah 10, maka menjadi 50. Dan ditambah 43, 3 itu di bawah 5, maka kita bulatkan ke bawah. Maka satuannya menjadi 0 ya, menjadi 40. Jadi 50 ditambah 40 adalah 90. Dari taksiran tinggi, rendah, baik itu berbeda hasilnya ya. Nah, seperti ini. Itu adalah jenis-jenis taksiran. Yaitu yang terakhir menyelesaikan masalah penaksiran hasil operasi hitung. Dimas memiliki uang sebanyak Rp14.900. Dimas akan membeli permen dengan harga Rp475 per bungkus. Berapa kira-kira banyak permen yang dapat dibeli Dimas? Maka kita bulatkan atau kita taksir dulu ya. 14.900. Diingat-ingat ya, kalau untuk harga itu ditaksir ke atas, maka kita taksir menjadi 14.900 menjadi 15.000 ya. Dan 475 menjadi 500. Nah, maka maka permen yang dapat dibeli Dimas adalah 15.000 ini kita bagi 500, yaitu hasilnya 30 ya. Jadi banyak permen yang dibeli Dimas adalah 30 permen. Dan untuk latihannya tolong kerjakan, yaitu menyelesaikan masalah penaksiran hasil operasi hitung halaman 43 ya, soal diskusi nomor 1, 2, dan 3. Nanti dalam menentukan itu harga-harganya harus ditaksir terlebih dahulu ya, ditaksir ke taksiran tinggi. Dan nanti dalam mengerjakan soal matematika harus pakai caranya ya, langkah-langkahnya. Ditaksir dulu harganya sesuai dengan soalnya ya. Dikerjakan di buku tulis saja apabila tidak muat ya, tidak boleh langsung jawabannya ya. Sekian penjelasan dari Bu Lita. Apabila kurang dipahami silakan ditanyakan. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.